1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, come on, man. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Abra Yusra dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 Politeknik Energi dan Mineral Kamigas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai yaitu HMI atau Human Machine Interface. Dimana di sini saya mengambil referensi dari website yang sangat fenomenal dan tentunya sangat lengkap, yaitu milik dosen saya sendiri, Bapak Wasis. Yaitu dapat dilihat di sini, ini webnya. Nanti akan saya cantumkan di link deskripsi. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Jadi Human Machine Interface atau Human Interface Station atau HIS itu sering disebut Operation Station dan digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room. Nah, jadi HMI ini dia itu menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin, di mana pada HMI ini dia itu terdapat komputer dengan displaynya yaitu di monitor. Kemudian pada monitor itu kita bisa melihat juga keseluruhan sistem yang berjalan, dan layaknya sebuah komputer, HMI juga biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse yang juga bisa berupa touchscreen. Nah, jadi HMI sendiri ini intinya digunakan oleh seorang operator itu untuk memonitoring dan mengontrol kondisi proses yang ada di lapangan. Dan selain itu HMI atau MMI ya, dia juga memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui graphical user interface chart, graphical trending, report, animasi, dan juga dia menerjemahkan instruksi dari operator ke mesin sebagai sarana engineering development station. Jadi HMI ini dia menyajikan di sini ya, menyajikan informasi plan terkini melalui graphical user interface atau GUI. Nah, sehingga dari operator tersebut bisa melakukan fungsi operasi seperti maintenance, troubleshoot, dan pengembangan variabel proses, variabel control, dan alarm serta yang lain-lain. Nah, pada HMI sendiri itu terdapat beberapa fungsi, beberapa bagian. Yang pertama adalah System View. Jadi System View ini merupakan software atau perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang dimana nantinya akan disimpan dalam suatu memori yang terdapat pada CPU modul atau prosesor modul. Nah, dapat dilihat di sini fungsi program ini dia itu sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Nah, jadi pada System View ini dia itu merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Nah, System View ini hanya bisa diakses personal oleh pihak yang berwenang dengan tentunya ada akses password atau key. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya menambah jumlah station. Station di sini itu adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller ya. Jadi bisa berupa field control station ataupun operator station atau engineering workstation. Nah, untuk mengedit function block, mendefinisikan tren, control room, dan lain-lainnya juga bisa dilakukan pada menu System View ini. Ini gambaran menu pada System View ya. Nah, untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain. Apabila kita ingin buka jendela baru, bar window seperti ini disebut System Message Window. Untuk kondisi default umumnya, dia ini langsung terkoneksi dengan field control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project ini akan langsung terhubung ke field control system tersebut.
Nah, kemudian ada graphic window. Jadi graphic window merupakan menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animatif sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di plate. Dapat dilihat di sini. Di sini ada gambar PNI dari kolom distilasi. Kemudian pada gambar itu bisa dibuat 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tapi pada umumnya gambar yang kompleks itu dibuat dalam 2 dimensi dengan warna yang tidak variatif. Tujuannya untuk memudahkan atau user friendly operator untuk mengoperasikannya, sehingga jadi lebih mudah ya membacanya atau mengoperasikannya. Makanya dibuat 2 dimensi. Sedangkan untuk proses yang sederhana bisa digambar 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi operator. Nah, gambar yang animatif ini dilingkan dengan data-data yang ada di lapangan, sehingga tampilan yang ada di screen merupakan representasi sepenuhnya proses. Nah, kemudian adalah terdapat trend window. Pada trend window ini dia digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses. Tapi juga bisa untuk nilai variabel yang lain, misalnya set point maupun manipulated variabel yang diberikan. Nah, untuk setiap nilai perubahan variabel itu selalu terkait dengan waktu, dimana jumlah maksimal pena trend adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window. Jadi dia ini pada umumnya untuk melihat nilai variabel proses, tetapi bisa juga untuk melihat nilai set point dari proses tersebut. Kemudian bisa juga untuk melihat nilai manipulated variable yang diberikan oleh controller terhadap proses tersebut. Kemudian ada tuning window. Nah, tuning window ini digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Nah, pada panel ini tuh dia akan menampilkan sebuah faceplate dari controller, dimana trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu SV, PV, dan MV, serta informasi perubahan numerik dan masing-masing variabel, dan setting batas alarm, batas MV, dan SV. Nah, yang lebih penting dari tuning window ini yaitu adalah memasukkan nilai PID, di mana nilai parameter PID didapat dengan cara tuning, misalnya ya dengan metode kurva reaksi, di mana kurva reaksi akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini. Nah, ini adalah gambaran dari tuning window. Jadi pada tuning window ini dia ini bisa digunakan untuk mendapatkan nilai parameter kontrol PID dengan menganalisa flow prosesnya seperti itu. Selanjutnya adalah operator guide window. Nah, operator guide window ini dia memberikan informasi untuk operator mengenai semua proses, di mana pada pedal ini akan memberikan notifikasi dapat berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntutan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila setiap proses atau alarm terjadi. Jadi dia ini memberikan informasi mengenai keadaan proses ya. Dapat dilihat di sini pada reaktor itu high temperature, terjadi high temperature seperti itu. Nah, dari guide window ini operator dituntut untuk mengenai harus memberikan tuntutan atau istilahnya mungkin memberikan tindakan terhadap apa yang harus dilakukan bila step proses, pada tiap step proses atau alarm yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir terdapat proses alarm window, di mana proses alarm window ini memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Nah, informasi ini yaitu sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau sasaran yang harus dilakukan. Jadi secara otomatis message ini sudah termasuk dalam sistem DCS. Jadi engineer tidak perlu melakukan customisasi terhadap message ini. Jadi proses alarm window ini dia itu hanya memberikan informasi, sebatas memberikan informasi mengenai status prosesnya. Dan untuk
arahan atau tindakan yang harus dilakukan operator itu tidak diberitahu, jadi hanya sekedar memberi informasi seperti itu. Nah, kurang lebih itu saja mengenai human machine interface. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.